Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Herlambang. Baik, kali ini kita bakal ngomong berkaitan dengan bosen. The question is, kira-kira teman-teman pernah nggak merasain ketika melakukan rutinitas yang itu aja, terus ngerasa bosen, gitu. Ngerasa kayak nggak bergairah gitu ngelakukannya. Artinya teman-teman udah kayak capek, nggak bukan capek lagi sih ya, tapi kayak males aja gitu ngelakuin karena udah bosen, udah gitu-gitu aja terus rutinitas yang teman-teman lakuin. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya, kalau saya boleh menebak ya, barangkali setiap kita pernah pada posisi yang namanya bosen. So how gitu, terus kenapa? That's why, kenapa emangnya kalau memang kita pernah berada pada posisi bosen, apakah itu menjadi sebuah masalah atau tidak masalah gitu kan? Nah, di sini saya nggak bahas tentang masalah bosen atau enggaknya gitu ya. Akan tetapi efek dari itu gimana gitu terhadap aktivitas yang kita lakukan kemudian di kemudiannya gitu kan. Nah, fenomena yang ingin saya coba highlight sekarang adalah betapa banyak teman-teman yang merasa cepat bosan sehingga belum begitu matang menuntaskan hal tersebut gitu. Sehingga tidak mendapatkan sesuatu secara utuh di sana. Let's say, misal kayak gini. Kita mencoba mengikuti sebuah aktivitas yang menurut kita ekspektasi awalnya aktivitas itu akan membawakan dampak baik kepada kita. Nah, karena ini adalah aktivitas yang rutin, yang menuntut rutinitas kita, pada suatu waktu membuat kita jenuh. Dan ketika kita jenuh, kita memilih untuk tidak melakukan aktivitas itu lagi, dan pada akhirnya ekspektasi kita itu tidak sampai, tidak sesuai gitu. Yang awalnya misalnya kita ikut ke sebuah aktivitas pengen dapetin A, terus ketika kita jalani ternyata kita merasa sesuatu yang membuat kita bosan dan terus kita memilih untuk mundur sebelum akhirnya selesai di aktivitas itu. Ya udah, berarti kita tidak mendapatkan tujuan kita yang A tadi gitu. Ya beda kalau memang tujuannya sekedar mencoba, ya udah goalsnya tercapai gitu kan. Maka dari itu barangkali memahami berkaitan dengan rasa bosan itu adalah seperti itu ya teman-teman ya. Kadang kita merasa bosan ketika memang kita belum mendapati hasil yang sesuai dengan realita ataupun sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Dan kalau misalnya saya baca artikel ya, saya pernah membaca sebuah artikel itu Gen Z sekarang cenderung lebih cepat bosannya gitu. Lebih cepat bosan ketika melakukan rutinitas ataupun aktivitas yang cenderung monoton gitu. Ini antara baik dan tidak baik ya, karena bisa saja ketika dalam kondisi bosan itu membuat kita menjadi lebih kreatif gitu. Kreatif di sini adalah membuat kita mencoba mencari sesuatu yang berbeda yang bisa jadi itu lebih baik gitu, sehingga menuntut kita menemukan sesuatu yang lebih baik lagi daripada apa yang kita hadapi dan jalani sekarang. Plusnya itu. Cuman minusnya adalah yang membuat kita tidak matang pengalaman kita pada suatu momen-momen tertentu gitu. Artinya kita selalu melakukan yang namanya switch. Ibaratnya teman-teman pengen menuju ke kota A. Ya, anggaplah dalam sebuah perjalanan teman-teman pengen menuju ke kota A, terus lagi jalan nih menuju kota A, terus menemui tantangan tuh. Nah, karena merasa jalannya panjang, akhirnya switch nih ganti arah ke kota B gitu kan. Nah, ketika teman-teman pengen jalan ke kota B lagi menemukan hal yang sama lagi nih, stuck gitu kan, atau perjalanannya nggak lancar gitu kan, nanti pindah lagi ke kota C sehingga nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu sih, itu yang menjadi minusnya gitu kan. Jadi di sini saya pengen sharing aja ke teman-teman semua, disclaimer ya, this is just only my opinion gitu kan. Jadi ya bisa sesuai bisa tidak sesuai, ya it up to you gitu ya yang nonton video ini. Tapi di sini yang saya pahami ketika saya memilih untuk selalu switch itu bagi saya pribadi itu menghabiskan energi. Artinya saya tidak tuntas nih berjalan dan menuju ke satu tujuan gitu. Dan selalu menguras energi di sana. Tidak hanya energi ketika kita berproses, tapi juga energi ketika kita harus berpikir gitu loh. Harus menimbang apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan dari yang kita lakukan tersebut gitu. Dan memang tidak tuntas jadinya gitu. Maka dari itu sebenarnya kita bisa melakukan both gitu ya. Artinya dalam sebuah aktivitas kita boleh melakukan yang namanya jeda, istirahat, bukan berarti switch gitu. Jadi terlalu cepat memutuskan ketika dalam kondisi kita bosan
itu kurang tepat juga rasanya ya menurut saya. Terlalu cepat memutuskan dalam hal-hal, memutuskan untuk berhenti gitu. Nah, jadi memutuskan untuk berhenti memang bukan berarti nggak boleh ya. Kalau memang rasanya nggak sesuai lagi dengan jalan kita dan kita mau berhenti, ya is okay gitu kan. Nah, tapi case yang pertama yang pengen saya ceritain adalah berkaitan dengan terlalu cepat memutuskan untuk berhenti sebelum betul-betul kita mendapati, sebelum pada titik yang betul-betul kita sudah mendapatkan sesuatu dari hal itu. Sesuatu di sini bukan selalu bentuk materi ya. Sesuatu di sini bukan selalu saja yang namanya kesuksesan, tapi lebih kepada experience. Experience itu bisa berhasil, bisa gagal gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Even teman-teman dalam melakukan sesuatu itu gagal, sudah berkorban banyak terus juga nggak dapat hasil. Yaitu sebenarnya ada learning moment yang teman-teman lalui, proses yang teman-teman lalui, yang bisa saja dari proses itu akan mematik semangat teman-teman atau kan membuat teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau dalam kata kutip tidak baik bagi kita misalnya. Tapi beside atau behind the success story-nya itu, behind proses kita itu, artinya membuat kita menjadi aware kan. Kalau kita melakukan A, maka hasilnya akan seperti ini loh, dan ini nggak bagus. Dan artinya kita mengantisipasi diri kita untuk tidak melakukan A lagi. Nah itu kalau misalnya kita memang berproses dan ternyata mendapati kegagalan dari proses yang berlarut itu gitu. Nah itu. Jadi menuntaskan satu hal itu penting menurut saya. Karena saya mengalami di saat mencoba untuk terlalu cepat switch gitu. Nah itu tidak bagus. Dan banyak juga hari ini ketika kita melihat anak-anak milenial Gen Z dalam memilih profesinya gitu ya. Memilih profesi, apalagi fresh graduate yang mungkin dari jurusan ataupun kampus yang cukup oke secara namanya, secara prestisnya, dan cenderung untuk memasang posisi di standar yang tinggi gitu. Tapi yang kadang nggak tepatnya adalah antara kemampuan dengan standar yang diinginkan itu nggak match. Sehingga ketika fresh graduate menetapkan standar tinggi, kemampuannya nggak matching, susah gitu bertemu dengan yang namanya pekerjaan. Maka buat teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, coba ditingkatkan kapasitas dirinya gitu. Sehingga nanti standar itu nggak kita yang bikin, tapi orang yang telah membuat standar untuk kita. Artinya gini loh, kalau kita membuat standar sendiri, misalnya saya bikin standar nih ya, kalau saya ini, kalau misalnya di rata-ratain nilai saya adalah 8 gitu kan. Itu kan pandangan saya, menurut saya layak diberikan nilai 8. Ibarat kalau misalnya gaji, saya layak mendapatkan gaji 8, contoh gitu ya. Tapi ternyata bagi orang melihat kemampuan kita, melihat portofolio kita nggak layak dapat 8. Walaupun kita mengatakan diri, saya layak dapat 8 karena saya ini, saya itu, saya itu, dan sebagainya. Tapi orang ngatakan nggak layak. Artinya apalagi partner kerja kita ataupun klien yang tempat kita bekerja atau yang calon perusahaan yang kita pengen apply itu menganggap kita nggak layak, ya sama aja, nggak match gitu loh. Maka buat teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, coba tingkatkan kapasitas diri dan coba lihat kita di penilaian orang itu sudah sampai mana grade kita gitu. Bukan berarti kita melakukan sesuatu selalu based on apa yang dinilai orang, nggak selalu kayak gitu. Tapi sewaktu-waktu itu bisa kita jadikan parameter. Bahwasanya di lingkungan kita itu kita grade apa sih gitu. Pandangan dari orang lain, bukan melihat dari pandangan kita gitu. Nah, jadi salah satu proses yang harus kita lalui memang akan dibumbui dengan yang namanya kebosanan teman-teman. Terutama di dunia mahasiswa ya. Yang setiap minggu ada tugas ini, praktikum ini, itu, ketemu juga dengan dosen yang sama, ketemu dengan asisten yang sama, di gedung yang sama juga gitu kan. Itu selalu kebosanan-kebosanan kita akan hadapi di dunia kampus ataupun di dunia yang lain ya. Maksudnya di dunia sekolah gitu kan, ataupun di dunia kerja. Itu hal yang biasa. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan ya, sebelum kita betul-betul memutuskan switch, baiknya memang jikalau kita sudah bosan dan sampai ke level jenuh, kita bisa jeda. Nah, jeda ini bukan berarti switch. Jeda ini adalah kita berhenti sejenak untuk nanti bisa lari lagi gitu loh. Bukan mencari pembenaran untuk tidak melakukan apa-apa, mencari pembenaran untuk tidak menuntaskan tanggung jawab, bukan kayak gitu ya.
tapi benar-benar jeda untuk membuat diri kita lebih well prepared. Dan ayo kita lanjut lagi. Ibarat ketika kita main gadget itu butuh waktu timing untuk di charging gitu ya. Ketika udah di charging nih, itu bisa dioperasikan lagi seluruh aplikasi yang kita pengen gunakan di gadget ini gitu. Nah, tubuh kita juga perlu sesuatu yang namanya charging gitu ya. Atau bahasa sekarangnya healing kali ya. Asal jangan sampai hilang aja ketika healing gitu ya. Nggak masalah ketika memang kita harus jeda ataupun istirahat untuk memecahkan ataupun menghilangkan kebosanan kita. Nah, itu yang pertama, the story of bored gitu ya, tentang bosan. Dan case yang pertama seperti itu. Case yang kedua yang barangkali pernah saya hadapi adalah ya betul-betul memberanikan diri untuk switch gitu kan. Ini adalah pilihan besar sih gitu kan. Karena resikonya juga besar ketika kita switch. Switch di sini adalah kita berpindah ya, maksudnya kita berhenti dari satu tempat terus kita berpindah ke tempat yang lain dan memang udah gitu kita merasa cukup di sana gitu kan. Ya kalau misalnya timbul pertanyaan terus gimana sih yang tepatnya kapan kita bisa menentukan diri kita itu cukup sehingga kita harus berhenti ataupun kita tunggu dulu nggak usah berhenti. Ya sebenarnya kita sendiri yang bisa menilai ya, karena setiap kita memiliki kebutuhan yang beda-beda gitu ya. Mungkin ada orang yang membutuhkan pengalaman kerja 1 tahun dulu baru dia switch dan itu lebih bagus gitu kan. Ada orang yang memang cuma butuh pengalaman kerja 3 bulan dan setelah itu dia switch untuk cari kerjaan yang lain. Ya it's okay, itu dikembalikan kepada kebutuhan kita. Tapi jangan sampai ketika kita switch tumbuh penyesalan gitu loh. Ketika kita switch justru makin merugikan kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus betul-betul matang nih keputusan untuk switchnya. Kapan perlu ketika teman-teman pengen switch, pengen berhenti dari sebuah kerjaan, pengen berpindah ke sebuah aktivitas yang lain, ataupun pengen berhenti dari sebuah organisasi, dari sebuah circle, ditimbang-timbang lagi gitu. Maksudnya tidak memutuskan secara perspektif pribadi saja, tapi juga meminta perspektif orang-orang yang ada di lingkungan itu gitu. Terus juga bisa melihat peluang what next gitu ya, peluang berikutnya apa ke depannya gitu kan. Plus minusnya apa ketika nanti betul-betul kita switch. Dan betul saya pernah melakukan hal itu, maksudnya ketika saya memilih untuk switch ya totally itu menjadi sebuah tantangan atau menjadi sesuatu yang challenging banget gitu kan. Ketika kita berada di sebuah lingkungan yang mempelajari satu hal tertentu, yang berada di orang-orang dengan pembicaraan topik tertentu gitu kan. Terus kita memilih switch ke lingkungan yang baru bagi kita, ke lingkungan yang kita harus belajar dari awal lagi gitu loh. Ke lingkungan yang memang kita harus bisa menyesuaikan diri, ke lingkungan yang memang kita menemukan sesuatu yang sebelumnya nggak kita ketemukan. Dan itu butuh keberanian, dan itu memang butuh kemampuan bertahan untuk bisa berada di sana gitu kan. Jangan sampai setelah kita switch terus pindah ke bidang baru kita merasa sulit terus kita terombang-ambing jadinya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, case yang kedua ini yang pengen saya sampaikan, ketika kita memilih switch memang sudah matang dengan keputusan kita sehingga tidak timbul kekecewaan dari dalam diri kita. Nah, pastikan juga switchnya kita itu memang untuk sesuatu yang lebih baik, bukan sekedar coba-coba atau sesuatu yang memang itu tidak lebih baik untuk kita ke depannya gitu ya. Jadi ketika memang ya betul-betul memutuskan untuk switch, berpindah kerja, berpindah bidang, berpindah ya kampus, let's say apapun itu, pastikan kita sudah siap dengan segala sesuatunya. Jangan sampai nanti kita menyalahkan lingkungan gitu. Ini yang paling parah, kita menyalahkan lingkungan gitu ya. Jadi kebosanan dimanapun kita berada ya, mungkin itu akan terjadi karena memang ya momen-momen aktivitas yang namanya rutinitas itu selalu cenderung sama. Walaupun sejatinya ya ketika kita mencoba mendengar sebuah pepatah ya, saya pernah mendengar sebuah pepatah Jepang itu bahwasanya sebenarnya kita tidak pernah berada di waktu dan zona tempat yang sama. Jadi setiap hari itu selalu berubah, berbeda. Walaupun sebenarnya ya kayak saya ngetek video di sini udah berkali-kali di tempat ini, kamera ini, tripod ini, meja ini, dan suasana seperti ini gitu. Tapi ternyata sejatinya berbeda. Ya perbedaannya banyak sebenarnya. Mungkin dari model rambut. Ya walaupun ada juga yang seperti ini di video sebelumnya, tapi kan berbeda tuh garis ini dan sebagainya. Mungkin dari bajunya, lipatan bajunya, walaupun baju yang sama saya pakai tag video, tapi lipatannya akan berbeda. Wawasan saya, pemikiran saya gitu yang kemarin beda dengan yang sekarang. Maksudnya
ada sesuatu baru yang saya dapatkan, informasi baru yang saya dapatkan. Umur juga berbeda. Artinya setiap apa yang kita lakukan per detiknya itu selalu ada perbedaan sebenarnya. Kita berada di zona yang berbeda. Walaupun secara fisik kita berada di tempat yang sama, secara materi kita mengenakan pakaian yang sama gitu kan. Ya masih orang yang sama juga tentunya gitu. Tapi akan selalu ada perbedaan-perbedaan yang barangkali kita menyadari ataupun tidak menyadari. Barangkali kita merasakan ataupun tidak merasakan, tapi itu sudahlah hal yang pasti gitu kan. Namun tetap saja yang namanya bosan itu pasti datang gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, pertama teman-teman berkaitan dengan bosan ya. Tidak selalu selamanya bosan itu buruk ya. Ketika memang kita bosan ya barangkali itu adalah momen bagi kita untuk mengeksplor hal baru sehingga memicu kreativitas kita. Gitu. Dan bukan berarti selalu menjadikan bosan itu adalah pembenaran untuk tidak melakukan suatu hal ataupun pembenaran untuk melepaskan dari yang namanya tanggung jawab gitu ya. Misalnya nih, kita dikasih tanggung jawab terus kita jawab nih lagi bosan nih, lagi boring nih gitu kan, nggak bisa dah, nggak bisa gini itu dan sebagainya. Jangan gitu juga konsepnya. Kalau memang iya kita merasa harus dijeda ya silakan dijeda gitu kan. Tapi kalau memang iya ada tanggung jawab besar yang memang harus kita lakukan ya kenapa harus jeda gitu kan, ya gas gitu kan harusnya gitu. Nah gitu sih ya teman-teman, berkaitan dengan bosan ya terkadang ya melakukan rutinitas itu sesuatu yang membosankan, tapi bagaimana lagi itu adalah menjadi tuntutan dan kewajiban kita untuk tetap juga harus dilakukan terlepas kita bosan atau kita tidak bosan. Mungkin semakin bertambah umur nanti kita bakal semakin belajar gitu ya. Semakin belajar untuk tidak banyak mempertanyakan sesuatu yang kita lakukan. Ya pokoknya lakukan saja gitu. Namun memang terkadang di fase-fase remaja sekarang ya kita banyak bertanya-tanya gitu kan. Dan cenderung memilah-milih sesuatu yang kadang di luar daripada ekspektasi. Ya tapi kalau dari saya jalani saja, dan tentu yang bisa menentukan itu adalah kita ya. Artinya ya, terlepas daripada takdir Tuhan ya, yang bisa menentukan what next, apa yang mau kita lakukan ya diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tergantung daripada orang lain gitu ya, tapi tetap kita berdasarkan apa yang kita inginkan dan ya di jalan yang benar tentunya gitu kan. Ya bosan itu akan selalu hadir, tapi bukan berarti selalu salah gitu ya, dan bukan berarti bosan juga menjadi pembenaran kita untuk tidak menuntaskan tanggung jawab kita. Oke, itu saja barangkali untuk malam ini. Thank you udah dengerin, semoga bermanfaat.